Hey, apa kabar kalian semua? Balik lagi di channel Nobski. Nah, di game kali ini gue main solo squad lagi nih setelah game yang sebelumnya kemarin tuh yang gue upload ya. Nah, gue main lagi nih guys, solo versus squad lagi. Gue banyak-banyakin latihan supaya nanti solo squad di tier crown atau bahkan ace nggak terlalu kaku-kaku amat ya. Karena udah kebanyakan main squad juga nih. Nah, di sini banyak step ya. Kira gue naik ke atas, nggak dapet senjata juga, cuma dapet panci. M16 guys. Stepnya di lantai bawah ya, tapi karena gue takut agak sandwich karena stepnya lebih dari satu, jadi gue memutuskan ya untuk pindah lokasi. Nah, di sini gue menemukan granat. Ini bisa kita pakai ya, utilitas ini untuk bikin kuping mereka agak sedikit budek ya. Mereka di lantai satu, jadi lempar aja ke jendela. Tuh sih, dia nggak tahu loh gue buka pintu karena kuping dia masih budek. Tapi di sini gue agak kentang ya. Kalau musuhnya keras pasti gue udah mati ya, bukan knock lagi ya. Habis pelurunya. Di sini gue pindah tempat dulu karena terlalu banyak. Ternyata dia ke kiri. Lihat darah yang 0,1% tadi ya. Di situ karena gue udah ngehit dia, gue beraniin untuk maju dengan M16 ya. Lihat cara gue ngepick, gue tarik lagi kanan. Nah, jadi dicicil karena musuhnya senjatanya udah assault rifle ya, dan yang otomatis ya. Nah, di sini di gedung sebelah gue dengar ada step ya di lantai 2. Jadi gue putuskan untuk menggunakan utilitas lagi untuk sedikit pressure aja. Ternyata dia nembakin gue, berarti dia nggak di lantai 2, mungkin di rooftop ya. Tapi di lantai gue ini juga, di gedung gue ini juga ada orang nih guys. Oke, jadi roto ya, satu squad roto. Nah, di lantai rooftopnya gedung sebelah gue dengar ada step. Jadi gue memutuskan untuk mengintip ya, seperti ini. Sekali lagi utilitas. Ini bukan bom, bukan molotov, it's okay. Gunain aja, cekling-ceklingnya kadang-kadang bikin orang panik dan ngebuka badan dia. Ini gue lempar aja nih. Tuh kan, maju kan. Ketipu ya, padahal asap ya. Yang penting suara ceklingnya itu guys bikin merinding sebenarnya kalau kita lagi dipush sama musuh ya. Di sini gue mau ngelut, tapi ternyata ada yang mantekin dari tower. Di sini gue nggak tahu ya kalian lihat atau enggak, tapi gue ngeliat ada titik di sana ya, di tangga yang paling atas ya. Nah, karena dia tiarap jadi langsung headshot ya. Intinya musuh tiarap menghadap ke kita tiarap juga, itu udah pasti headshot sih kalau aim kalian bisa jaga recoilnya. Nah, ini KN ya. Tapi temennya belum KN guys. Temennya tadi berusaha ngebangunin sih, tapi belum berhasil KN. Nah, di sini galau nih, mau ngambil airdrop kah? Karena temennya di sana ada pohon ya, jadi gue bisa menyempatkan waktu untuk ngelut dulu. Lalu karena ada airdrop, ini flare gun, dan gue pikir ini kalau ada AWM lumayan nih. Karena sebelumnya tadi gue punya kali 8 guys, gue udah mau kali 8. Akhirnya bener ternyata AWM. Jadi langsung gue pakai aja. Pelurunya belum diambil ya, tapi kita selesaiin dulu yang ini. Nice. Langsung dipulangkan aja ke lobby. Tapi di sini gue belum tahu ya masih sisa berapa, karena tadi kayaknya yang turun di SMB itu mungkin 3 squad ya. Sedangkan gue baru kill 7. Di sana ada fire ya, di depan ada open fire. Mungkin ini temennya yang tadi di tower. Jadi kita lakuin scanning ya. Kita scanning horizon. Ternyata dia ngenokin bot, kita curi aja killnya. Pasti ngomel-ngomel tuh. Waduh, di sampah. Nah, ini temannya yang tower tadi ya, berarti ya, yang habis ngenokin bot.
Tapi sayang sekali kurang beruntung, langsung di headshot aja. Dan mereka semua kembali ke lobby. So, jangan lupa ngelut mayat. Tapi ada step lagi di gudang. Nah, dari cara larinya, gue percaya ini bukan bot guys. Dia sempat nahan step untuk dengerin step gue, tapi habis itu dia cabut lagi karena ditembak. Cuma ini ya nggak susah ya maksudnya. Di sini gue lihat ada yang rotasi, sedikit kentang tapi masih bisa terkenok musuhnya. Lalu gue memutuskan untuk ke atas. Sebenarnya lebih cepat lagi naik mobil ya, tapi gue nggak tahu kenapa gue lari ya. Lebih cepat naik mobil sebenarnya, karena pasti dia berhenti sih. Terkenok saja. Aturan dia larinya ke arah batu ya guys ya, lebih aman ya. Kalau tadi dia keluar dari cover. Di sini gue nyempetin untuk reload karena gue punya kompon yang bagus ya, punya ground yang bagus ya. Kita end dulu aja sebelum dia kasih info ke temennya. Nah, di sini musuhnya di depan batu, gue udah ngecatnya. Barusan itu adalah transfer aim ya. Jadi bagaimana kita mentransfer aim ke kanan atau ke kiri ketika musuh itu pindah tempat. Itu ada juga gue upload videonya. Lagi mau nyebrang. Kasian ya. Nah itu juga tadi yang sebelumnya ya, transfer aim itu ada gue upload videonya di latihan deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah ada deh, iya ya. Di atas ini ya, coba diklik aja. Nah ini kesalahan fatal dari gue. Harusnya gue spray pakai rambu ketika dia belum nyampe. Dan gue nggak ngerti kenapa nggak nyampe seperempat detik gue langsung mati guys ya. Itu gue nggak ngerti sumpah. Padahal harusnya berkurang dulu lah. Lihat tuh, mati sama KD 1,7. It's okay. Kita ulangin lagi guys di game selanjutnya. Let's go. Ya Allah, kelewatan. House of Six. Ada orangnya. Kemana ada orangnya? Di sini satu. Yang ini bisa nih kayaknya nih. Nah di sini gue denger step di rumah depannya ini ya, sebelahnya ini ya. Karena gue baru dapat M4 langsung gue majuin aja. Lantai 2. Itu udah lumayan ke hit ya, jadi gue berani untuk naik. Itu ketiup sedikit aja almarhum ya. Terkenok nampaknya. Langsung kita pulangin ke lobby. Kita ambil pelurunya lumayan. Dan kita lanjut lagi. Bot ya, bagus ya. Nambah-nambah kill ya. Jadi KD-nya tetap terjaga. Anjay. Nah jadi gitu guys. Kalau turun di Pochinki solo squad nggak usah turun di mid lah. Nanti kalian kalau nggak dapat senjata nggak bisa rotasi karena udah kelok sama yang rumah-rumah sebelahnya. Makanya gue turun di House of Six ya, di rumah 6 ya. Kalau solo squad. Nah, karena di depan sana ada perang ya, ada war, jadi kita boleh ngintip-ngintip karena minimal kita udah tahu lah kira-kira arahnya di mana. Seperti itu ya, guys. Langsung kita kenokin aja di sini. Setelah itu karena ada kesempatan untuk nge-end, bolehlah kita end. Tapi kalau kalian mau sabar, mau nunggu temennya yang lain datang dulu, gak apa-apa. Tapi nggak tahu kenapa gue pengen aja nge-end yang ini karena aman ya. Bahkan bisa di-loot. Kita lanjut lagi cari-cari musuhnya. Wah, deket banget guys, ternyata deket banget. Lumayan bahaya ya. Oh ini temannya tadi ya, dia masuk ke dalam tapi ditembakin sama yang seberang. Akhirnya gue sampahin. Lumayan free kill. Karena mereka akan ngeras. Ini kan kenok nih, mereka belum tahu nih kalau yang dikenokin udah gue ambil. Dan akhirnya mereka kena HBD ya. Lalu gue melakukan rotasi ke kanan aja. Kita ngeflank ke kanan supaya bisa dapat angle yang lebih bagus karena udah pada ke kanan mereka semuanya. Itu kenapa ada orang AFK ya? Uts. Kita gocek aja Jiggle. Roto. Roto, 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 roto. Terima kasih guys, terima kasih.
Wih. Wah, apa yang terjadi di sana? Ternyata pelanggaran. Apakah nampaknya? Apakah ini hanya tipu daya orang-orang yang pura-pura jadi bot? Saya ditembak sama yang ori. Nah, itu karena nafsu bot ya. Nafsu bot membunuhmu, guys. Malah ditembak sama yang ori dari sisi belakang. Ternyata masih ada ya di sana ya. Tapi karena nungguin kelamaan, jadi gue tetap ngejar yang bot dulu aja ya. Prioritas tetap bot. Nah, tapi di sini gue juga tiba-tiba dapet tembakan juga dari yang asli ya. Damage setengah, dan jujur gue nggak tahu musuhnya ada di mana. Oh, ternyata musuhnya di rumah itu ya, rumah kecil ya. Nampaknya Anda kalah. Nampaknya Anda kalah. Boleh. Rotasi naik motor. Kalau solo squad di Erangel gue paling demen naik motor sih. Killnya nambah 1, tadi ketemu bot di apart school ya. Lumayan ya. Nah, ada flare gun. Mohon maaf, pelanggaran. Langsung kita samperin aja guys. Nah, gue selalu pakai watch out itu untuk mendapatkan informasi jarak ya, jarak airdropnya. Karena kan kalau 50 meter berarti musuh udah mulai bisa dengar suara lari nih. Nah, gitu. Dan di sini kentang sekali dari Nopski, spraynya tidak ada yang masuk. Jika saja menggunakan cheat suntik, kenok semua itu 3. Nah, kira kenok. Nah, itu bukan cheat, bukan apa, itu hanya prediksi ya, intuisi. Kalau musuhnya masih di situ dan ngepick ke kanan. Kita bom aja supaya connect atau enggak musuhnya budak. Di kiri ada step. Kelihatan ya, tadi udah ya. Udah kelihatan helmnya. Kita majuin lagi. Roto kah? Oh, roto. Nah, di sini gue lagi ngejar mobil UAS ya guys ya. Gue kejar, tapi tiba-tiba kok di kiri. Nah, berarti mencurigakan. Gue langsung turun dan gue spray aja. Nah, pas tadi gue ngeliat hit, udah confirm ya. Berarti ada musuh di situ, dia ngepick, dia tahu diikutin ya. Seperti yang kalian lihat, gue melakukan pre-fire ke titik-titik di mana kira-kira musuh akan ngepick. Lalu gue lempar granat aja untuk memberikan sedikit pressure. Dan ternyata meledak tepat di belakang mobilnya. Berarti damage-nya masuk, maju, tetap pada cover pohon, ganti Uzi, jump shot. Kita finishkan saja, kembali ke lobby. Sementara Ransnowski kembali rotasi menggunakan motor bututnya. Udah kayak caster ya. Nah, di sini gue rotasi aja karena musuhnya bukan tinggal ya, ternyata masih 8 musuhnya. Nah, ada bagi nempel di situ, jadi gue melakukan flanking dulu untuk ngecek juga nih apakah ada musuh di tempat yang lain, karena gue belum tahu pasti. Di sini gue pikir ini temennya guys, gue pikir timnya nih, knock 1 ya. Ternyata mereka musuhan kok. Nah kan perang kan, tuh. Itu ngelempar bomnya ngasal aja ya, kira-kira di mana. Walaupun nggak kena, ya yang tadi gue bilang ya, bikin budek sedikit lah supaya kita ketika masuk musuh nggak terlalu denger step kita dari mana. Oke, ketahuan ya. Nafsu sekali. Oh, dia nge-end yang ini, padahal udah gue bikin lo itu.
karena zonanya udah mengecil guys, jadi kita ganti mobil. Bahaya ya kalau motor berhenti nggak ada cover. Kecuali suara masih besar, gue sih pilih naik motor ya dari tadi. Naik motor terus. Nah, di zona yang sekecil ini masih ada 5 orang, sangat memungkinkan di compound ada musuh ya guys. Jadi gue masuk. Dan ternyata bener ada step di lantai 2. Gunain utilitas kita, lempar-lempar aja. Dan di sini gue melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Itu jendela jangan dilempar dari sisi situ karena mantul ke bawah dan darah kita kena sendiri. Bomnya connect sendiri ke diri kita ya guys. Langsung healing dulu baru melanjutkan lagi pertempuran yang tidak kunjung selesai. Karena berhubung musuhnya masih di atas, jadi kita bakar dulu, mudah-mudahan bisa kena. Kalian lempar-lempar aja lah apa yang kalian punya. Dan alhasil lihat, knock kan? Nice. Dan ini yang ini langsung mati ya. Habis knock dia langsung end. Mungkin dia udah kena beberapa kali sih. Jadi waktu dia untuk habis darahnya tuh lebih cepat ya guys ya. Di sini gue mendengar step lagi di lantai 2 rumah yang ini ya. Jadi gue putuskan untuk maju. Nah ini parah banget sih guys. Ini gue nggak tahu ada orang cacing di situ. Itu kalau connect grozanya almarhum sudah. Rata. Nah ini terlena ya, terlena mau ngelut ya, dipikir udah aman, terlena, kan, dispray kan. Untung refleks ya guys ya, kalau enggak bisa bahaya itu ya. Di sini gue belum tahu posisi musuhnya di mana, tapi logikanya kalau gue jadi dia, gue akan mulai ngeflank ya. Ketika target yang gue tembak tidak mati, gue mungkin akan langsung mulai ngeflank. Kalau dari sini prediksi gue dia akan ke kiri ya, ke kiri gue ya. Jadi gue langsung ganti posisi juga, itu penting banget. Lewat rumah di belakangnya supaya pergerakan kita tidak terpantau sama musuh ya. Jadi positioning itu sangat penting ya guys ya. Gimana cara kita ngeflank, kita counter flank juga. Kalau dia ngeflank ke sana, kita juga mesti counter flank. Kalau kita nggak counter flank, dia ngeflank, kita yang bisa mati. Nah di situ gue sebentar lagi ngelihat, nah tuh dia lagi OTW ngeflank tuh. Kita pulangkan saja ke lobby saudara-saudara. Itu ya pentingnya ya guys ya. Kalau kita tahu bakal di flank, perasaan kita, intuisi kita, lakukanlah counter flanking. Atau minimal kalian pindah posisi yang kira-kira nanti musuh akan kesana gitu. Kalian dapat posisi yang enak gitu ya. Karena musuh tinggal satu, kita main pakai mobil aja guys. Apalagi ini di tempat terbuka kayak gini. Dan udah kelihatan bentuk wujudnya. Langsung aja. Yeay, akhirnya chicken juga ya guys. Dengar gue kegirangan banget chicken ya. So thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen di bawah kalau kalian ingin konten-konten tertentu. Nopski pamit. Bye bye.